guys, welcome to my channel. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like ya, dan juga subscribe. Tonton video selanjutnya. See you. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selvi Nur Aini dengan NIM 2409523. Nah, di sini saya akan mereview buku yang berjudul Hijab Pakaian Wanita Muslimah. Nah, dituliskan oleh Quraish Shihab dan diterbitkan oleh Lentera Hati. Nah, sebelumnya apa sih alasan saya untuk memilih buku ini? Yang pertama, buku ini sangat luar biasa juga dan dipenuliskan oleh Quraish Shihab, yaitu ayahnya Najwa Shihab ternyata, dan sangat luar biasa. Dari buku ini tuh sangat terinspirasi. Ternyata hijab itu membawa kita menjadi lebih baik. Bahkan pakaian ini, hijab itu teruntuk khususnya wanita itu sangat penting gitu ternyata. Dan saya sangat luar biasa untuk membaca ini dan sangat excited banget membaca ini, karena benar-benar ini buat saya juga. Hijab adalah pakaian muslimah, dan kebetulan saya itu lagi belajar tentang hijab, caranya berhijab itu seperti apa gitu guys. Nah, di sini juga ada fokus bukunya. Yang pertama itu adalah pakaian atau busana. Nah, untuk pakaian itu kalian tahu kan pakaian itu seperti apa? Nah, ini juga termasuk pakaian kan? Ini juga termasuk pakaian, dan semua juga termasuk pakaian kain ya. Nah, pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Otomatis ya, setiap manusia itu ketika berpergian bahkan tidur juga memakai pakaian gitu. Nah, sementara ilmuwan berpendapat bahwa manusia baru mengenal pakaian itu sejak 72.000 tahun yang lalu. Oh, sangat lama berarti ya. Nah, terus sekitar 25 tahun yang lalu barulah ditemukan cara menjahit kulit atau cara menjahit pakaian semakin berkembang. Bahkan sebelumnya tuh gak ada gitu pakaian tuh, sebelumnya gak tahu gitu. Bahkan entah dari daun, entah dari kayak batang-batang yang kayak terlihat kayak kecil gitu, tahu gak sih, kayak masih orang Papua kayak gitu kalau dari sekarang lah kayak gitu. Dan sejak sekitaran 25 tahun yang lalu tuh ada gitu si pakaian itu. Nah, menutup seluruh tubuh dengan cara pemakaian tuh agar melindungi dari panas matahari waktu dulu, paparan matahari dan terpasar pasir yang berkemudian turun oleh di terpaan pasir katanya gitu. Nah, terus pakaian ini sendiri ini dalam hadis Bukhari dan Muslim mengatakan wa atadahu nisaan waman ro'iba an sunnati falaisa minhu. Aku pun kawan siapa yang membenci sunnahku, maka yang bersangkutan bukanlah umatku. Nah, terus beliau menegaskan lagi katanya, dicintaikanlah kepadaku aroma wewangian dan wanita, dan dijadikanlah buah mataku yang paling kusenangi dan pelaksanaan sholat. Hadis riwayat An-Nasi dan Ahmad melalui Anas Ibnu Malik. Nah, alasan keduanya itu adalah keamanan. Nah, pada masa lalu yang kuat seringkali merampas tidak hanya harta benda orang lain gitu. Nah, di sini pun ada uraian Al-Quran tentang berpakaian. Nah, kitab suci Al-Quran melukiskan keadaan Adam dan pasangannya yaitu Hawa setelah melarang perintah Tuhan yang mendekati suatu pohon dan tergoda oleh setan tersebut. Nah,
dalam Quran surat Al-A'raf itu yang artinya yakni serta-serta dan dengan cepat tak kala keduanya telah merasakan buah pohon itu. Tepatlah bagi keduanya aurat masing-masing dan memulai keduanya menutupi dengan daun-daun surga secara berlapis-lapis. Nah, di zaman itu tuh ketika Nabi Adam dan Siti Hawa itu memetik buah tersebut dengan pemakaian menutupi aurat dengan daun-daun yang berapa lapis gitu, yang surga gitu. Nah, terus adapun ayat yang menjelaskan bahwa Adam alaihissalam itu dan pasangannya tidak sekedar menutupi aurat mereka dengan selembar daun tersebut, tetapi daun itu di atas daun-daunnya sebagai dipahami dengan dari kata shifani. Nah, yang digunakan ayat Al-A'raf yang di atas yang tadi. Nah, mereka melakukan itu agar aurat mereka tuh benar-benar tertutup dari manusia, dari pakaian mereka berkenan tidak menjadi pakaian mini atau transparan tersebut. Nah, menutupi aurat itu merupakan fitrah manusia yang diaktualkan oleh Adam dan istrinya alaihissalam gitu. Pada saat kesadarannya mereka muncul sekaligus mengabarkan bahwa siapa yang belum memiliki kesadaran memiliki anak-anak di bawah umur, maka mereka tidak akan segan membuka dan melihatnya auratnya begitu. Nah, yang kedua itu fokus buku yang kedua yaitu Al-Quran dan batas aurat wanita. Nah, sebelumnya itu ada dua pihak yang mengatakan dampak dari aurat yang terbuka yang bersangkutan sendiri dan yang melihatnya. Nah, sebelumnya mulai argumen beragam pendapat menyebutkan bahwa membuka aurat terlebih dahulu perlu digarisbawahi bahwa ayat-ayat Al-Quran yang lebih sabda pengalaman atau dan membenarkan Nabi Muhammad SAW adalah sunnah. Dan menurut Quraisy Shihab itu ternyata tidak wajib memakai hijab itu, tetapi bukan berarti tidak boleh gitu, bukan berarti kita tuh harus buka hijab nih, bukan berarti bukan gitu. Ternyata ada beberapa pendapat yang dijelaskan bahwa batasan aurat wanita itu ada yang bilang dari ujung kepala sampai ujung kaki, bahkan sampai telapak tangan, bahkan muka juga ada yang membatasinya. Dan ternyata buat batasan aurat wanita itu yang boleh kelihatan itu muka sama telapak tangan. Nah, begitu. Dan Quraisy Shihab tuh pernah menanyakan kepada anaknya yaitu Najwa Shihab, kenapa Najwa Shihab pernah bertanya kepada Quraisy Shihab, ayah, kenapa Najwa tidak memakai hijab gitu? Karena Quraisy Shihab itu tidak memaksakan untuk anak-anaknya memakai hijab gitu, karena itu menurut beliau itu tidak wajib gitu, tidak harus karena kan yang kata Quraisy Shihab itu yang wajib itu sholat dan bisa menjaga auratnya. Nah, dengan cara berpakaian tertutup katanya. Terus banyak pendapat dari Buya Yahya, ternyata menutup aurat itu wajib gitu, bahkan menutup aurat itu sebagian dari kayak kewajiban kita buat umat muslim, apalagi khusus buat perempuan gitu, kaum perempuan. Nah, seperti itu. Nah, sebelumnya mereka tidak ada penegasan yang pasti dalam Al-Quran tentang batasan-batasan aurat wanita, maka para ulama banyak sekali menoleh para hadis Nabi Muhammad SAW serta mengamalkan wanita muslimah pada masa Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat beliau gitu guys. Nah, yang
selanjutnya ada yang fokus buku yang ketiga, ada sunnah dan batasan aurat wanita. Nah selanjutnya ada sunnah dan batasan aurat wanita. Nah ternyata batasan aurat wanita itu ada beberapa pendapat gitu. Bahkan argumen kelompok yang mengatakan seluruh badan itu adalah aurat. Nah, hadis yang pertama itu dari Ibnu Ma'ud bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, wanita adalah aurat. Maka apabila dia keluar rumah, setan tampil membelakang matanya, dan yang dimaksud buruk terhadapnya gitu, bermaksud buruk terhadapnya. Nah, hadis riwayat Tirmidzi dan ia bernilai habas gharib. Nah, menurut At-Tirmidzi itu hadis yang di atas yang tadi dijelaskan itu dalam artian perawinya memiliki sedikit kelemahan dalam mengingat dan gharibnya yakin tidak diriwayatkan kecuali melalui seseorang gitu. Bahkan dinyatakan karena mereka mengatakan wanita adalah aurat, jadi wanita itu adalah auratnya gitu. Nah terus ada hadis yang berpendapat juga, yang kedua itu dari Ummah al-Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha berkata, para penunggu unta atau kuda melewati kami, sedangkan ketika itu kami bersama Rasulullah SAW dan kami dalamnya keadaan berihram. Maka bila mereka lewat di hadapan kami, maka setiap kami mengeluarkan menyalurkan kerudung dari kepala atas sampai menutupi wajah masing-masing, dan bila mereka telah melalui kami pun membukanya wajah mereka gitu. Nah ternyata banyak berpendapat tentang berhijab itu seperti apa, dan ternyata ada pun juga sunnah-sunnah berhijab, seperti Quraisyab itu mengatakan bahwa hijab itu sunnah gitu, tidak harus memakai hijab gitu, dan yang harus itu adalah menutup aurat. Nah aurat itu seperti apa sih contohnya? Nah seperti kayak kita nih ada paket, nah terus kita nggak pakai hijab nih, nah itu kan itu darurat kita kan. Nah kita menutupi aurat itu dengan cara yang tertutup gitu. Nah seperti yang dijelaskan itu adalah menurut Quraisyab itu adalah sunnah gitu, tidak wajib gitu. Yang wajib itu adalah menutup aurat gitu, senantiasa untuk sebab itu untuk melindungi kita dari penglihatan orang-orang yang berbeda-beda pandangan gitu. Bahkan ternyata dari beribu pendapat yang wajib itu salat, dan menurut aku sih orang-orang yang berhijab itu wajib, apalagi buat khususnya buat para wanita gitu, wanita muslimah. Dan ternyata di Islam itu mayoritas berhijab gitu kan. Nah kalian jangan lupa baca buku hijab pakaian wanita muslimah, apalagi khususnya kaum hawa, kaum akhwat, kaum wanita, dan kaum perempuan. Kalau misalnya kalian belum tahu nih tentang hijab itu seperti apa, bagaimana caranya, bagaimana pendapat lain bahwa hijab itu seperti apa, nah kalian bisa baca buku ini, dan ini sangat bermanfaat buat kita, khususnya buat aku sendiri. Bahkan ini buku yang sangat bagus banget, yang penulisnya itu Quraisyab, itu sangat-sangat bagus, dan motivasi itu sangat luar biasa, banyak banget gitu ya guys ya. Nanti kalian baca, kalau lebih lanjut mau tahunya sama baca. Mohon maaf, sekian dari review saya, mohon maaf bila ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, terima kasih sudah nonton videonya. See you.